Halo warga Jakarta, kembali lagi bersama saya Dina Marcelina. Masih dari Balai Kota DKI Jakarta, berita Jakarta hari ini Kamis 20 Agustus 2026 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id. Berikut ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghibahkan bantuan 1 unit mobil ambulans kepada masyarakat suku Baduy Banten. Bantuan yang langsung diserahkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung penting karena tingginya kebutuhan warga Baduy terhadap akses transportasi kesehatan. Pramono berharap fasilitas ini dapat mempermudah masyarakat Baduy dalam memperoleh layanan medis, terutama saat membutuhkan penanganan rujukan ke rumah sakit yang lebih lengkap. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi melantik 7 pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Perombakan dilakukan untuk penyegaran organisasi serta percepatan dalam pengambilan keputusan. Jajaran yang baru dilantik diharapkan bekerja lebih inovatif, proaktif dan mengedepankan transparansi demi kemajuan Kota Jakarta. Perumda Paljaya menggandeng 80 perusahaan swasta guna memenuhi kebutuhan penyedotan lumpur tinja di Jakarta. Sebanyak 258 truk dikerahkan untuk menyedot tangki septik warga dan membawanya ke instalasi pengolahan resmi. Masyarakat diimbau untuk memastikan penyedia jasa membuang limbahnya ke tempat yang benar agar tidak mencemari lingkungan. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama berita Jakarta hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menolak memangkas program beasiswa ke luar negeri atau LPDP Jakarta. Seluruh program prioritas pendidikan, termasuk bantuan pendidikan atau renovasi sekolah rusak, dipastikan tetap berjalan meski ada efisiensi anggaran dan pemangkasan dana dari pemerintah pusat. Hal ini diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi usulan dari DPRD DKI Jakarta agar dana LPDP Jakarta senilai 100 miliar rupiah dibagi untuk kebutuhan perbaikan sejumlah sekolah yang mengalami kerusakan. Pramono menyatakan perbaikan sekolah seperti SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 9 dan 11 akan dibiayai menggunakan dana KLB dengan anggaran yang bahkan lebih besar dari usulan awal. Sehingga kedua kebutuhan tersebut akan berjalan beriringan. Yang pertama, hal yang berkaitan dengan sekolah-sekolah rusak termasuk SD Negeri 9, 11 dan sebagainya. Pemerintah DKI Jakarta sudah memutuskan sebagian mengambil dana dari KLB. Dan sekarang ini kan sudah saya putuskan untuk pembangunannya dimulai bulan depan. Sementara itu, program LPDP Jakarta tetap ditargetkan berjalan pada tahun 2027 mendatang. Program ini akan membiayai sekitar 50 hingga 75 anak berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Pramono berharap jika anak-anak Jakarta mendapat kesempatan sekolah lebih tinggi, mereka bisa menjadi lokomotif perubahan bagi keluarganya serta kembali untuk membangun Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Warga Jakarta udah bisa lebih tenang nih karena Pemprov DKI Jakarta berhasil melakukan operasi modifikasi cuaca dengan menurunkan hujan di tengah musim kemarau. Jakarta kini lebih adem dan semoga terhindar dari kekeringan. Kekeringan dan udara panas yang melanda Jakarta sedikit mereda setelah hujan turun pada Rabu siang, 19 Agustus 2026.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, Pemprov melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta berusaha keras menciptakan hujan buatan di tengah musim kemarau. Namun, upaya ini sangat bergantung pada ketersediaan awan. Terus terang awannya itu nggak ada. Berkali-kali saya sudah memerintahkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk segera melakukan modifikasi cuaca. Dan pemerintah DKI Jakarta tetap berusaha untuk bisa modifikasi cuaca. Tapi sekali lagi bisa modifikasi cuaca itu dalam kondisi ilmiahnya, selama ada awannya pasti akan segera kami lakukan. Lebih lanjut, Pramono menjelaskan, hujan sempat turun 2 kali dengan jeda sekitar 30 menit. Meski intensitasnya tidak sederas saat musim penghujan dan belum maksimal karena terbatasnya awan, keberhasilan OMC ini setidaknya mampu membuat udara Jakarta terasa lebih sejuk. Pemprov DKI berkomitmen akan terus memantau potensi awan guna mengatasi dampak kemarau di ibu kota. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk segmen Info Jakarta. Buat warga Jakarta nih yang sekarang suka tiba-tiba ngerasa lemas, batuk, dan tiba-tiba tumbang di musim kemarau dan ancaman ISPA, Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah menyiapkan tip khusus nih untuk Anda warga Jakarta agar tetap fit dan tidak gampang tertular penyakit. Kita juga perlu tahu nih gejala awal ISPA, tanda bahaya, dan langkah pencegahannya. Berikut informasinya. Kita beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiran cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya.